sosial informatika, positif dan negatif. Perubahan sosial yang terjadi akibat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Layanan perbankan BSI, termasuk ATM dan mobile banking, terganggu sejak Senin 8 Mei 2023. Ransomware Lockbit 3.0 mencuri data sebesar 1,5 TB, termasuk 15 juta data pengguna dan informasi sensitif lainnya. Nasabah tidak dapat mengakses layanan BSI, termasuk mobile banking dan ATM. Direktur Utama BSI menyatakan pihaknya fokus pada proses normalisasi dan menjaga keamanan dana serta data nasabah. Lockbit dikenal sebagai geng ransomware yang berbahaya dan telah menyerang berbagai perusahaan global, termasuk Continental dan Thales Group. Solusi: tanggapan 1. Tanggapan langsung, respon insiden. 2. Peningkatan keamanan jangka panjang. 3. Edukasi dan kesadaran karyawan. 4. Kerjasama dengan pihak ketiga. 5. Penyusunan strategi pemulihan. 6. Perlindungan hukum dan asuransi. Jenis ruang publik virtual dan ekosistem media pers digital. Definisi: ruang publik virtual merujuk pada area atau ruang yang terbentuk di dunia maya, di mana individu dapat berinteraksi, bertukar informasi, dan berpartisipasi dalam diskusi publik. Dalam konteks ini, internet berfungsi sebagai media untuk komunikasi dan pembentukan opini yang dapat diakses oleh siapa saja. Jenis ruang publik virtual ini mencakup berbagai platform digital seperti media sosial, forum online, blog, dan situs web yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam percakapan terbuka dan berbagi informasi secara bebas. Ekosistem media pers digital merujuk pada ekosistem yang dibentuk oleh berbagai elemen yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi informasi melalui media digital. Ekosistem ini melibatkan berbagai aktor seperti jurnalis, pembaca, platform media, dan teknologi yang mendukung distribusi berita. Dalam konteks media pers digital, ekosistem ini berfokus pada bagaimana media digital berinteraksi dengan audiens dan mempengaruhi lanskap komunikasi dan informasi. Dalam era digital ini, penipuan melalui telepon telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk tetap waspada terhadap penipuan telepon dan melindungi diri kita sendiri serta keuangan kita. Penipuan melalui telepon menjadi semakin canggih dan sulit untuk dideteksi. Pelaku penipuan tersebut seringkali menggunakan teknik manipulasi emosi atau persuasi yang mengarah pada hilangnya uang atau informasi pribadi. Ketidakwaspodaan dalam menghadapi penipuan melalui telepon dapat mengakibatkan kerugian finansial yang serius. Data pribadi dapat didapatkan oleh penipu dapat digunakan untuk kegiatan kriminal lainnya seperti pencurian identitas atau penipuan kartu kredit. Solusi: periksa alamat website, lakukan pencarian informasi di internet, selalu gunakan koneksi internet yang aman, hubungi perusahaan yang sah melalui email atau live chat atau nomor telepon resmi mereka. Jenis ruang publik virtual dan ekosistem media pers digital. Definisi: ruang publik virtual menunjukkan pada ruang yang tidak terbentuk melalui teknologi digital dan di mana individu dapat berinteraksi, berkomunikasi, dan bertukar informasi. Analisis: dalam era digital ini, penipuan melalui telepon telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk tetap waspada terhadap penipuan telepon dan melindungi diri kita sendiri serta keuangan kita. Penilaian penipuan melalui telepon menjadi semakin canggih dan sulit dideteksi. Solusi:
periksa alamat website, lakukan pencarian informasi di internet, selalu gunakan koneksi internet yang aman. Topik 3. Kredibilitas sumber informasi digital serta perbedaan teknologi ini. Definisi kredibilitas sumber informasi digital adalah kemampuan satu sumber untuk memberikan informasi yang valid dan jujur. Definisi fakta dan opini merupakan dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Kata ini sering disebut dalam berita, berbagai macam buku, hingga jurnal penelitian. Bukan hanya itu, fakta dan opini juga sering dibahas dalam kehidupan sehari-hari di berbagai topik. Analisis kasus. Informasi yang tidak kredibel atau bisa disebut hoax adalah fenomena atau kejadian yang umum terjadi di masyarakat. Hoax adalah suatu berita yang bertujuan untuk mengelabui atau bahkan menutupi informasi yang sesungguhnya. Ini sangat berbahaya bagi kehidupan bermasyarakat, khususnya di Indonesia yang memiliki budaya, suku, dan agama. Hoax menyebar dengan luas karena perkembangan media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Twitter, dan Instagram. Masyarakat zaman sekarang memiliki kebebasan sendiri untuk mendengarkan, mencari, dan menerima informasi bahkan tanpa lupa akan etika dalam perhatian masing-masing. Fenomena hoax yang melanda belakangan ini bukanlah hal yang baru, melainkan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sehingga kita perlu melihat bagaimana Al-Quran dan hadis membahas larangan penyebaran hoax. Kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hoax perlu dilakukan agar pengertian pesan moral yang dikandung dalam bacaan tersebut untuk menghadapi fenomena hoax. Sebenarnya Islam telah mengatakan kepada umatnya untuk tidak berlaku menerima berita yang didapatkan secara mentah-mentah, apalagi jika berita tersebut berasal dari orang-orang yang belum diketahui tentang kredibilitasnya. Islam mengajarkan untuk selalu melakukan tabayun, artinya keharusan untuk melakukan verifikasi dengan informasi yang didapatkan sebelum informasi tersebut disebarluaskan ke orang lain. Proses tabayun ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Solusi dari ayat tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya selalu memeriksa kembali dan teliti tentang berita-berita atau informasi yang didapatkan dari orang-orang fasik. Definisi dari orang fasik di sini adalah orang yang percaya kepada Allah SWT tapi tidak mengamalkan perintahnya, bahkan suka melakukan dosa. Salah satu contoh orang fasik adalah orang yang suka melakukan perbuatan dusta dan berbohong. Cyberbullying. Definisi dari cyberbullying atau perundungan cyber adalah intimidasi, pelecehan, penghinaan, atau penyerangan terhadap seseorang melalui teknologi digital seperti media sosial, aplikasi perpesanan, platform online, atau permainan daring. Contoh kasus: Lulu Sofiatul Jannah atau Lulu Nuril. Analisis kasus: Lulu Sofiatul Jannah atau disebut Lulu Nuril melakukan cyberbullying berupa kekerasan verbal terhadap siswi SMK melalui TikTok, sehingga korban kehilangan rasa percaya diri dan terpengaruh secara psikologis. Pelaku adalah Lulu Sofiatul Jannah, seorang selebgram asal Probolinggo dan istri polisi. Korban adalah siswi SMK berinisial LNAS. Kejadian berlangsung secara daring di platform media sosial TikTok. Kasus ini menjadi perhatian publik pada September 2023 setelah video viral. Tindakan Lulu dianggap mencerminkan kekerasan verbal yang berdampak buruk pada psikologi korban, memengaruhi rasa percaya diri dan kehidupan sosialnya. Proses hukum diperlukan agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya. Solusinya: 1. Proses hukum yang tegas. Pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Pemilihan psikologis korban. Korban perlu mendapatkan pendampingan psikologis atau konseling untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri dan memulihkan trauma akibat kejadian tersebut. 3. Edukasi tentang etika bermedia sosial. Masyarakat terutama figur publik perlu mendapatkan edukasi mengenai penggunaan media sosial secara bijak, termasuk bahaya dan dampak cyberbullying. 4. Peran sekolah. Sekolah dapat memberikan dukungan moral kepada korban, misalnya dengan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, serta membangun kembali kepercayaan korban dalam kegiatan sosial. Kampanye cyberbullying. Pihak terkait
terkait seperti KPAI dan lembaga lainnya dapat meningkatkan kampanye anti cyberbullying untuk menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk dan mendorong penggunaan media sosial secara positif. Pengawasan oleh keluarga dan institusi. Keluarga dan institusi terkait termasuk pihak kepolisian harus memastikan anggota keluarga mau ataupun personel mereka memberikan teladan yang baik, khususnya dalam memperlakukan anak-anak dan menggunakan media sosial. Perundungan digital atau cyberbullying. Cyberbullying adalah tindakan perundungan yang dilakukan secara online menggunakan media elektronik. Tindakan ini dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan untuk menakuti, mempermalukan, atau membuat korban merasa tidak nyaman. Kasus yang saya temukan adalah Luluk Nuril melakukan cyberbullying sehingga korban hilang percaya diri. Analisis dari kasus tersebut adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyebut selebgram Luluk Sofiatul Jannah atau Luluk Nuril melakukan kekerasan verbal atau cyberbullying kepada seorang murid SMK. Luluk Sofiatul Jannah atau Luluk Nuril selebgram asal Probolinggo dan korban berinisial LNAS, seorang murid SMK. Kasus ini terjadi pada September 2023 seperti yang dikutip keterangan KPAI pada Kamis tanggal 7 bulan 9 tahun 2023. Peristiwa ini terjadi di media sosial TikTok. Cyberbullying ini menyebabkan korban kehilangan rasa percaya diri, sempat berniat berhenti PKL, dan memilih untuk tidak berhadapan dengan pelanggan di tempat kerja. Sofiatul Jannah melakukan tindakan kekerasan verbal melalui video TikTok yang viral yang menyebabkan korban merasa malu dan kehilangan kepercayaan diri. KPAI menekankan bahwa meskipun pelaku telah meminta maaf, proses hukum harus tetap berlanjut mengingat dampak psikologis dan sosial yang dialami korban. Solusi dari masalah tersebut adalah proses hukum yang tegas, pemulihan psikologis korban, edukasi tentang penggunaan media sosial, pengawasan dan penegakan aturan media sosial, serta pembinaan bagi pelaku.